Pada posisi ini tidak ada lajur yang benar-benar terbuka. Namun terdapat beberapa lajur yang disebut lajur setengah terbuka. Apa yang dimaksud dengan lajur setengah terbuka? Lajur setengah terbuka artinya lajur di mana hanya satu pihak yang memiliki paun pada lajur tersebut, sementara pihak lainnya tidak. Dari sudut pandang putih, lajur D dan lajur E adalah lajur setengah terbuka, karena putih tidak memiliki paun di lajur tersebut. Sebaliknya, dari sudut pandang hitam, lajur C dan lajur F adalah lajur setengah terbuka, karena hitam tidak memiliki paun di sana. Perlu diingat, ketika kita membahas lajur terbuka atau setengah terbuka, tidak semua paun di lajur tersebut otomatis menjadi paun lemah. Hanya paun yang tidak dilindungi atau tidak bisa dilindungi oleh paun lain yang benar-benar menjadi kelemahan. Sebagai contoh, paun putih di C4 dan F3 bukanlah paun lemah. Mengapa? Karena paun-paun tersebut masih dijaga oleh paun lain di belakangnya, yaitu paun B3 dan G2. Bahkan jika hitam memberikan tekanan besar, misalnya dengan 2 rook dan 1 kuda, atau bahkan lebih banyak buah catur, paun-paun ini tetap bisa dipertahankan dengan aman. Jika hitam mencoba menyerang dengan mendorong paun, misalnya D6 ke D5, maka langkah itu hanya akan menawarkan pertukaran dan tidak menjadi ancaman serius. Namun dalam posisi ini, giliran putih untuk melangkah dan hitam memiliki kelemahan serius, yaitu paun D6. Paun ini adalah paun terbelakang, dan karena berada di lajur setengah terbuka, paun tersebut menjadi target serangan yang sangat jelas. Lalu apa yang harus dilakukan putih? Langkah pertama adalah menyerang paun tersebut dengan rook. Putih memainkan rook ke D1. Perhatikan, bukan hanya rook yang mengincar paun D6, tetapi juga bishop di A3. Sementara itu, hitam hanya memiliki 1 rook di D8 untuk bertahan. Artinya, hitam membutuhkan 2 buah catur untuk mempertahankan paun D6. Misalnya dengan memindahkan kuda ke E8. Sekarang putih perlu menggandakan rook agar memiliki 3 penyerang di titik D6. Caranya dengan membawa rook lain ke D5, lalu melanjutkannya dengan rook dari F1 ke D1. Dalam posisi ini, jika hitam mengabaikan ancaman, misalnya memainkan langkah king ke G8, maka putih bisa dengan aman menangkap paun D6 dengan bishopnya. Setelah knight menangkap D6, rook putih menangkap knight, rook hitam membalas, dan putih mengakhiri dengan rook menangkap D6. Hasilnya putih unggul 1 paun. Sekarang mari kita kembali ke posisi setelah rook F ke D1. Jika hitam mencoba bertahan dengan rook ke C6, maka putih memiliki ide taktik yang sangat cemerlang yaitu taktik pin. Putih memainkan rook mengambil D5. Jika pawn menangkap rook, maka putih akan memenangkan rook hitam dengan rook mengambil D8. Dan sebagai pelajaran terakhir, mari kita lihat alternatif lain. Jika setelah rook ke D1, hitam memainkan pawn D5, langkah ini terlihat aman karena pawn D5 dijaga oleh rook dan knight hitamnya. Namun putih yang memiliki 2 buah catur yang mengincar pawn D5. Putih bisa bermain lebih agresif dengan bishop E7. Bishop ini menyerang rook dan knight hitam sekaligus. Setelah rook hitam berpindah ke D7, putih dapat menangkap kuda hitam terlebih dahulu. Putih menghilangkan salah satu pelindung pawn D6. Dan setelah pertukaran buah catur dengan nilai yang sama, maka putih siap mengambil pawn D5 dan kembali memenangkan materi dengan sangat cemerlang. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah 1. Kuasai lajur terbuka dengan rook. 2. Lakukan serangan pada kelemahan lawan. Dan yang ketiga, gandakan rook untuk melakukan serangan lebih hebat lagi terhadap kelemahan lawan.